Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Senantiasa kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, anugerah dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin. Nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat. Nikmat panjang umur, sehat walafiat Allah sempurnakan dengan akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian rahmati oleh Allah, mulai pertemuan kali ini saya akan bahas kitab namanya Risalatul Mu'awanah. Risalatul Mu'awanah ini karya seorang imam agung ada di zamannya, ulama besar. Nama beliau Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Lahir 400 tahun yang lalu. Ulama luar biasa. Mulai dari kecil beliau memang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jadi ulama yang mulai usia 4 tahun buta mata beliau, tapi peka mata batinnya. Bayangkan gimana nggak dipilih mulai kecil. Sementara beliau ketika usia masih kanak-kanak 7-8 tahun beliau belajar dari rumah ke madrasah Mi'lamah itu setiap hari 200 rakaat pagi. Setiap hari 200 rakaat ada di Tarim. Masjid Tarim itu jumlahnya ada 360 masjid. Sehingga kota Tarim Hadramut dengan jumlah masjid 360 masjid itu menjadi kota yang dijuluki 1000 menara. Kalau di Lombok kota 1000 masjid ya. Nah, kalau Tarim ini kota 1000 menara. Jumlah masjidnya ada 360 masjid. Sesuai dengan hitungan hari dalam setahun atau sesuai dengan lingkaran penuh 360 derajat. Dari masjid ke masjid, dari masjid ke masjid, setiap pagi beliau sholat nggak kurang dari 200 rakaat. Namanya Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jangan sampai kita lupa itu nama. Karena ibarat orang masuk rumah itu, ya kita harus tahu sebelum masuk ke dalamnya siapa pemilik rumahnya. Masa kita nggak tahu rumahnya orang, rumahnya siapa, tahu-tahu kita masuk. Sama kita belajar satu kitab, ya kita harus mengenal siapa pengarang, penyusun daripada kitab tersebut. Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad ini nggak pernah nggak ngamalkan sunnahnya Nabi. Nggak pernah nggak ngamalkan sunnahnya. Semua sunnahnya Nabi berhasil beliau lakukan istiqomah. Bukan sekali seumur hidup, istiqomah ngamalkan sunnahnya Nabi. Kecuali satu. Apa itu? Manjangkan rambut sampai sepundak. Diceritakan ketika beliau akan wafat, persis 40 hari sebelum beliau wafat, itu beliau pesan kepada anak istrinya, keluarganya, kalau memang ini sakit adalah sakitku yang terakhir karena sebentar lagi aku akan wafat, tolong ya, jangan dipotong rambutku, biarkan panjang. Tanya keluarganya, kenapa? Semua sunnah Nabi sudah aku jalani, tinggal satu, manjangkan rambut sampai sepundak. Aku ingin mati dalam keadaan ngamalkan sunnahnya Nabi. Sakit keras, ajal udah deket, yang dipikiri sunnahnya Nabi. Kita panjang umur, sehat walafiat, yang kita pikiri bukan sunnahnya Nabi. Lah gimana kalau kita punya ajal sudah dekat, kita sakit, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat kita ini. Apa yang pikiran kita? Ini makanya saya katakan ya, beliau memang orang yang dipilih oleh Allah dari kecil, sudah dijaga oleh Allah. Sama seperti Nabi misalkan, kan nggak ada Nabi itu kecilnya nakal, nggak ada cerita seperti itu. Sama ada ulama-ulama itu memang Allah kehendaki di kemudian hari jadi orang besar. Bayangkan 400 tahun yang lalu wafat sampai sekarang. Ini kitab nih, karangan yang kita baca ini Risalatul Mu'awanah 400 tahun yang lalu itu. 400 loh, 4 abad loh, bayangkan. Seperti Imam Syafi'i juga begitu, Imam Maliki, Imam Hambali, semuanya. Ini orang-orang pilihan. Pernah dengar Imam Syafi'i dulu kecilnya nakal, mudanya nakal, pernah dengar? Memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk jadi orang hebat. Untuk jadi orang hebat.
Nah, ngamalkan sunnah penting buat kita. Ngamalkan sunnah penting buat kita. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang ngamalkan sunnahku ini bukan hanya masuk surga, tapi kumpul sama aku nanti di surga. Ada kalanya orang masuk surga tapi nggak kumpul sama Nabi nanti di surga. Jenengan pulang ke rumah tapi nggak ketemu sama orang tua. Nopo gesik koper, buka kulkas. Nopo gesik koper, buka garasi. Orang tua nggak ada. Merantau tahunan, pulang yang dia cari pasti orang tua. Bukan isinya kulkas, isinya garasi, isinya lemari. Ternyata pulang dia cari orang tua nggak ada. Nangis, sedih, nggak ada hasrat untuk buka lemari, buka garasi, nggak ada hasrat sudah. Kenapa saya pulang bukan untuk ini? Sama. Kita ini masuk surga bukan karena intan permata, bukan karena istana dan bidadari. Emas itu menjadi mahal. Kenapa? Sekarang kan emas itu mahal, intan permata itu kan mahal. Kenapa? Karena nggak semua orang punya, mahal. Tapi orang nanti di surga, semua orang punya, murah. Saking murah nih emas perak sampai dititik pakai kaki nanti di surga itu. Tapi kalau kumpul sama Nabi, nggak semua orang punya. Nah, yang mahal nanti di surga bukan emas perak, bukan intan permata, bukan surga, bukan bidadari, tapi kumpul sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Caranya gimana? Man ahya sunnati, barang siapa yang melestarikan, menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani. Itu orang betul-betul aku akui kalau dia cinta sama aku. Kita ini ngaku cinta, tapi apakah pengakuan kita mendapatkan keabsahan dari Rasulullah, legitimasi dari Rasulullah SAW? Nah, tolak ukurnya kalau kita ingin cintanya kita diakui sebagai umat Nabi, cintanya kita diakui oleh Nabi, amalkan sunnahnya Nabi. Bukan seumur hidup sekali, istiqomah, ngamalkan sunnahnya Nabi. Nah, orang yang ngamalkan sunnahku, kemudian aku akui kalau dia cinta kepadaku, nggak kumpul sama siapa nanti di surga kecuali kumpul sama aku. Masuk surga sama Nabi. Masuk surga sama Nabi. Nate dengan tumbas HP, nggih, tumbas casing angsal HP. Nate dengan tumbas tas angsal laptop. Tumbas ban angsal sepeda nopo mobil. Wonten nate nggih? Wonten nate nggih? Jenengan tumbas swarga angsal Kanjeng Nabi. Nggak ada kecuali Allah itu yang ngasih. Nggak ada. Ada toko konter, Anda beli casing, saya kasih HP, bangkrut Pak. Tapi Allah, Anda beli surga, aku kasih Nabi. Wah. Nanti kalau orang itu sudah masuk surga, baru dia sadar betapa mahalnya duduk dekat sama Nabi. Kalau sekarang ini seolah-olah yang menarik buat kita tuh istananya, intan peraknya. Keliru, murahan itu. Allah janjikan Nabi, kita bingung sama yang murahan. Enggak, yang kita cari adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, amalkan sunnahnya Nabi. Apa sih sunnahnya Nabi itu? Contoh, ya, keluar rumah dahulukan kaki kiri, masuknya dahulukan kaki kanan, masuk masjid dahulukan kaki kanan, keluarnya dahulukan kaki kiri. Itu sunnahnya Nabi. Enteng nopo susah nih? Enteng, mek gak kelakon. Kenapa? Batinnya kita gak connect sama Nabi masih. Gak apa-apa, kita masih punya kesempatan. Telat gitu, enggak. Telat itu kalau sudah dikubur itu telat. Kalau saya baru mulai sekarang gitu, gak ada masalah. Bayangkan, jenengan mulai ngamalkan sunnahnya Nabi, pas itu kita mati. Apa buatan usul khotimah nih? Ya usul khotimah. Masuk masjid dahulukan kaki kanan, keluar dahulukan kaki kiri, masuk kamar mandi dahulukan kaki kiri. Abot itu kalau Nabi bilang keluar masjid salto, itu abot. Ayo. Masuk kamar mandi kayang dulu, itu abot. Abot. Enggak, Nabi cuma apa bedanya? Masuk masjid dahulukan kaki kanan, keluar jalan. Apa? Gampang sama gampangnya. Masuk masjid di kiri dulu, kanan dulu, sama gampangnya.
Keluarnya kanan dulu, kiri dulu, sama gampangnya. Cuman bedanya ketika kita masuk masjid, kanan dulu, keluarnya kiri dulu. Subhanallah, persis cara masuk saya ke masjid dengan caranya Nabi masuk masjid. Ayo, persis. Kita kalau tidur, sunnahnya itu bersiwak. Niki siwak. Sanes kudang garam gitu. Sanes bentul siwak. Kemudian wudu. Syarat mutlak orang kepingin mimpi ketemu Nabi punya wudu. Urun apa mboten jenengan? Ketangki Nabi. Urun. Kalau cuman kepingin gak ada usaha mimpi itu namanya. Nah, mimpi ketemu Nabi bukan hanya menjadi khayalan buat kita, harus menjadi cita-cita. Caranya gimana? Tidur, punya wudu. Kemudian miring sebelah kanan. Miring sebelah kanan. Jelas ya, miring sebelah kanan. Nah, kemudian bismikallahumma ahya bismika tidur. Insya Allah mimpi ketemu Nabi sudah. Kenapa? Tidurnya ngamalkan sunnahnya Nabi. Saya pernah punya teman, ayahnya itu sakit jantung. Singkat cerita periksa ke dokter. Ketika periksa ke dokter ditanya sama dokternya, Bapak muslim? Oh iya, alhamdulillah saya muslim. Oh sama Pak, saya juga muslim, kata dokternya. Loh kenapa? Kok aneh dokter tanya muslim atau nggak muslim ini? Oh enggak apa-apa, kalau jenengan bukan muslim saya nggak berani. Tapi karena jenengan muslim, saya kasih satu resep Pak, biar jantungnya jenengan ini awet. Gimana itu? Sudah diajari Nabi 14 abad yang lalu. Dokter loh, nih sana ustad nih. Ini sana kiai, sana sabib nih. Dokter ngomong begitu, hebat ini. Iya. Kalau cuma pintar tok dokter itu banyak. Tapi kalau punya nilai plus, wah ini juga ngerti agama didikin dokter, ya hebat. Gimana? Nabi ngajari. Jantungan sebelah kiri. Jenengan tidur Pak sebelah kanan. Tujuannya apa? Kalau jenengan tidur sebelah kiri, apa mompanya jantung ini? Kenapa? Organ tubuh bagian dalam yang di sebelah kanan semuanya menimpa jantung Pak. Berat. Nabi ngajari, mau sakit nggak sakit, mau jantung nggak jantung, miring sebelah kanan. Kenapa? Biar orang itu ambekan enak. Ini juga salah satu cara biar orang itu nggak gampang mendengkur, ngorok kalau tidur. Mek wong lemu nyen sorok. Iya. Miring sebelah kanan. Itu ajaran Nabi sudah, sunnahnya Nabi itu satu relevan, semakin kemari semakin ketemu mukjizat daripada sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lain kesempatan akan saya bahas sunnahnya Nabi yang sesuai dengan ilmu pengetahuan modern. Banyak mukjizat Nabi yang sesuai dong, banyak, panjang pembahasan. Cuman yang ingin saya tekankan di sini, tiru sunnahnya Nabi, amalkan sunnahnya Nabi. Kalau kita punya sarung mirip dengan sarungnya misalkan artis, bajunya, mobilnya sama, seneng kita, bangga kita. Podo, kelaminnya podo, celonohe podo, ini sama. Kenapa kita nggak bangga dan cari bangga dengan saya cara tidurnya sama dengan cara tidurnya Nabi? Saya kalau masuk kamar mandi sama dengan Nabi loh ini. Nabi, siapa artis dibandingkan Nabi? Saya kalau masuk kamar mandi sama, saya masuk masjid sama. Kita niru ibadahnya Nabi, berat apa enggak? Berat loh. Puasa setiap hari sampai dililit dengan batu. Kita puasa Ramadan baru buka pertama sudah bikin status Amin 29 kok. Gak kuat rasanya. Nabi nggak nunggu Ramadan puasa. Kadang-kadang sampai nggak sahur, nggak buka. Kenapa? Bukan karena tirakat, enggak ada yang dimakan. Dapurnya nggak ngebul. Kalau kita Ramadan, kodok makan siang. Jam 3 mikir, Bu, kok buka apa? Jam 3 ya. Bu, wah macam-macam. Sholat sampai bengkak kaki. Sujud sampai dikira wafat sama Siti Aisyah saking lamanya. Sampai dikira wafat. Ya Allah, Rasulullah wafat, ternyata enggak. Saking lamanya beliau sujud. Untuk siapa? Bukan untuk beliau. Untuk siapa? Nih kita, umatnya. Hidup belum udah dipikiri sama Nabi. Hidup matinya Nabi mikiri kita. Sehat sakitnya Nabi mikiri kita. Senang susahnya Nabi gara-gara kita, untuk kita. Kita senang susah nggak pernah kepikiran Nabi. Hidup mati nggak pernah mikirin Nabi.
Mana balas jasa kita, rasa terima? Isin nggak kita sama Nabi ya? Malu nggak kita sama Nabi? Baik-baiknya Nabi sama kita, durhaka-durhakanya kita sebagai umat kepada Nabinya. Isin, gimana kita punya muka nanti ketemu sama Nabi? Malu kita. Isin kita, dalam ngamalkan sunnah kok. Dalam ngamalkan sunnah. Amalkan sunnahnya Nabi. Kalau kita mirip sama artis, bangga, kita lebih wajib bangga dan cari bangganya untuk bisa sama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu adalah amalan daripada Imam Haddad, mulai dari kecil sampai beliau meninggal, itu amalannya Imam Haddad. Nah, akan saya bahas sedikit demi sedikit. Ini ya. Di sini Al-Imam Al-Haddad membuka kitabnya Risalatul Mu'awanah dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya apa? Dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jelas. Kenapa sih setiap ulama selalu memulai kitabnya dengan basmalah? Nggak ada kitab nggak dimulai dengan basmalah. Semua kitab dimulai dengan basmalah. Kenapa? Alasan yang pertama, iqtidaan bil Qur'anil Aziz. Dalam rangka meniru Al-Quran. Sebagaimana Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, tentu selain Al-Quran lebih patut untuk memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Yang kedua, ngamalkan haditsnya Rasulullah SAW. Ini sunnah nih. Ini termasuk sunnah. Ngamalkan haditsnya Rasulullah. Apa itu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada bersabda, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi Bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta. Setiap perkara yang kalau nggak dimulai dengan Bismillah, yang mana perkara itu perkara wajib atau sunnah? Wajib nggak dimulai dengan Bismillah. Sunnah seperti ngarang kita nggak dimulai dengan Bismillah, fahuwa aqta. Maka kenapa? Mati ya? Enggak mati. Setiap perkara yang dianggap penting oleh syariat, berarti kalau dianggap penting ya wajib atau sunnah. Kalau haram, ya nggak dianggap penting dalam syariat. Jadi kalau ada orang mau nyolong baca Bismillah dulu biar selamat, wah pelecehan namanya. Maksiat bawa-bawa namanya Allah, biar selamat deh. Enak lu, biar selamat jangan nyolong kan gitu. Biar selamat kok nyolong Pak? Bawa namanya Allah, enak lu. Biar selamat jangan nyolong. Gitu seharusnya. Atau makruh, makruh. Seperti apa? Merokok. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan. Kenapa? Enggak pantas, enggak ilok, enggak sopan. Mosok melakukan perkara yang makruh, yang Allah dan Rasulullah enggak seneng, bawa-bawa namanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan apa? Jangan gak jantungan, jangan rokok. Biar gak jantungan itu kok merokok bawa Bismillah, malah jantungan itu. Kenapa? Kualat itu sama Allah. Ya bawanya. Sunnah atau wajib? Sunnah atau wajib? Yang wajib contohnya apa? Sholat wajib Bismillahirrahmanirrahim. Atau maaf, hubungan suami istri, tapi wajibnya wajib kifayah, fardunya fardu kifayah. Sepatutnya bagi suami istri dua-duanya baca Bismillah. Atau salah satu di antara keduanya. Khilaf di antara ulama baca Bismillah ketika hubungan suami istri, apakah itu fardu kifayah ataukah sunnah? Khilaf di antara ulama. Yang sering kita dengar sunnah, nggak dosa, kelalen ya nggak dosa. Cuman orang kalau maaf ketika berhubungan suami istri nggak baca Bismillah, setan ikut nimbrung. Nah, maaf ya, spermanya suami istri bercampur dengan spermanya setan. Akhirnya pengaruh sama akhlaknya anak. Baca Bismillah. Tapi sebelum telanjang. Maaf, sebelum telanjang, sebelum berhubungan baca Bismillah. Patutnya begitu. Itu yang wajib. Yang sunnah banyak seperti baca kitab. Barang siapa yang melakukan satu perkara yang dianggap penting oleh syariat, kalau tidak dimulai dengan bacaan basmalah, maka kurang manfaat, kurang barokah. Kitab nggak dimulai dengan Bismillah, langsung aja to the point. Kurang manfaatnya. Ada ini
barokah kurang, ada ini akhirnya nggak maksimal manfaatnya, nggak maksimal barokahnya. Begitu juga kalau kita ini masuk, ketika kita ini kerja, biar manfaat barokah rezekinya mulai dengan bismillah. Insya Allah berkat kita keluar rumah baca bismillah, mau kerja baca bismillah, Allah jaga daripada kita ini nyerempet apa yang haram. Allah jauhin kita. Kadang-kadang kalau yang haram itu deket, tergoda kita, sorot. Iya. Tapi kalau kata-kata kita baca bismillah, akhirnya Allah berkenan dan sudi untuk menjauhkan kita dari yang haram. Jadi gak ketemu belas, gak ketemu soro soalnya. Iman seperti kita nih gampang goyah. Ya, disebul puklek itu imannya kita. Kena 10 juta, 20 juta, haram halal wis. Yang bener salah, yang salah bener, kena 10 juta, 20 juta ini. Itu masalahnya. Mobilnya diganti, halal, bener, lolos, bebas, selesai. Itu masalahnya. Nah, kalau kita dijauhkan oleh Allah gara-gara baca bismillah keluar rumah, gara-gara baca bismillah ketika bekerja, jauh. Akhirnya Allah deketin apa yang manfaat, apa yang halal, apa yang barokah. Bicara barokah, bicara manfaat, bukan bicara nominal. Lah kalau bismillah nominalnya besar, bismillah nominalnya besar, semua orang baca bismillah. Kok sing mesti 1 juta di 10 juta baca semuanya orang bismillah, gak pakai dikongkon wis. Ya insya Allah wiritane bismillah. Kenapa? Yang mestinya 1 juta dari bismillah. Enggak. Bicara manfaat, bicara barokah, bukan bicara nominal. Saya kasih gambaran, saya kasih contoh. Misal ada orang terapung-apung ada di tengah lautan. Milih mana kira-kira kalau kita menjadi orang itu, antara emas batangan atau kayu yang lewat? Milih mana kira-kira? Kayu lewat. Loh, mulai kapan? Mulai kapan? Kayu lebih mahal daripada emas. Kok milih emas? Kok milih kayu jenengan? Kenapa? Yang manfaat, Beb. Yang manfaat saat itu adalah kayu. Gak pakai meluk emas aja mendelep kita, meluk emas mana ya tambah jeru. Jelas ya? Loh, gak kepingin emas, gak eman tak emasnya? Eman, Beb, cuman saya cari yang manfaat dulu. Loh, kenapa kok kayu manfaat? Sepenting selamat di sini, Beb. Nah, jelas ya? Yang penting selamat dulu. Nyampe daratan mau emas mau apa ya saya cari, saya usahakan. Sama kita hidup di dunia ini ibarat tenggelam, iya terapung-apung. Bu selamat buka. Ojo bingung emasnya, jangan bingung nominalnya, manfaat barokahnya. Sampai selamat, kapan selamat? Swarga. Kalau sudah swarga, gak usah dijaluk emas, intan, permata, istana, gak usah diminta. Orang enggak, harus ngerti terapung, emas cukup, perak cukup, uang cukup kadang-kadang. Ambil, ndelok, akhirnya. Dunia itu Pak Guru satu di antara dua. Dunia itu satu di antara dua. Kalau enggak dunia yang meninggalkan kita duluan, ya kita duluan yang meninggalkan dunia. Wes, jadi orang jangan ragu serakah. Jadi orang yang pintar, cerdas. Apa itu? Sing penting manfaat, barokah, selamat. Setelah selamat masuk surga, bebas mau ngapain. Enggak ada yang haram nanti di surga. Enggak ada yang haram nanti di surga. Bukan enak. Ini orang cerdas ini. Dari mana dia bisa cerdas? Belajar. Itu karena itu baca bismillah. Baca bismillah. Keluar rumah, bismillah, amantu billah, tawakkaltu ala Allah. Mau tidur, apa? Bismikallahumma ahya bismika amut. Mau makan, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fima razaqtana, dan seterusnya. Masuk kamar mandi, bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Lu Nabi tuh ngajari, umatnya malah Nabi tuh ngajari buat kita. Surga itu diciptakan untuk Nabi. Nabi nggak butuh sama bismillah tadi itu. Nabi nggak baca bismillah, sudah surga tertinggi sudah. Nggak ada derajat yang lebih tinggi daripada derajat Nabi di surga. Kita yang butuh dengan bismillah tadi. Nabi ngajari.
Nabi ngajari. Makanya orang tua sama Nabi, misalkan sebagai perbandingan, yang lebih berjasa siapa? Yang lebih berjasa siapa? Orang tua dibandingkan sama Nabi? Nabi sih. Nabi itu mulai melek sampai merem ngajari kita. Melek meremnya Nabi di diri kita soalnya. Oh, melek. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Setelah itu bangun tidur bersiwak juga, sebagaimana siwak sunnah sebelum tidur, siwak juga sunnah bangun tidur. Masuk mana? Kamar mandi. Bangun tidur biasanya orang ke kamar mandi nggak tahu kencing, maaf buang air besar, atau mungkin wudu atau mandi dan seterusnya. Masuk kaki kiri dulu. Nabi ngajari itu. Kita belum hidup, belum tercipta. Dipikiri tadi gitu. Oh, masuk kaki kiri. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika min khubuthi wal khaba'ith. Melepas baju, baca Bismillahilladzi la ilaha illa huwa. Cek itu. Kok banyak tuh? Ini Bismillah itu. Kalau kita penasaran sama sunnahnya Nabi, pasti apa? Enteng kok. Pendek-pendek. Wadah yang kayak ayat kursi panjang, kayak Yasin, Waqiah, enggak. Enteng. Cuman karena kita nggak penasaran sama sunnahnya Nabi, kapal ya wis. Seharusnya gimana? Oh, nggak harus apa kok ngamalkan sunnah. Nggak harus hafal, baca juga boleh. Insya Allah kalau dibaca, sering dibaca, hafal. Yasin itu loh, gara-gara kita sering baca, hafal sebagian besar. Waqiah, Kahfi, kalau kita sering baca, hafal. Dalam cuman Bismillah ini, Bismillah itu, Bismillah, gampang seminggu. Wis tuwek beb, enggak, bukan alasan. Cuman Bismillah tok. Kalau saya suruh jenengan ngapalkan Sahih Bukhari, aku tuwek beb gak kuat ya, pantas. 6.000 hadis. 6.000 hadis pantas. Nah kalau Bismillah ini, Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah, Bismillah amantu bil, gampang semuanya. Baca, bukan ngamalkan, nggak harus hafal, baca. Tapi dari baca hafal dewi. Ketika hafal lebih gampang. Kalau sudah istiqomah, nggak baca itu malah bingung kadang-kadang. Waduh, kok gak mojo lali aku. Tapi tetap dicatat sebagai orang yang baca gara-gara istiqomahnya. Namanya lupa bukan dari dia. Nggak ngamalkan sunnah itu ada dua. Males atau lupa. Istiqomah dia ngamalkan sunnah, kelalen, tetap dapat pahalanya. Biasanya hadir pengajian, sakit, namanya sakit bukan dari dia dong. Di rumah tetap dapat pahalanya walaupun di rumah. Tetap dapat pahalanya. Hadisnya ada itu. Tapi kalau nggak datang pengajian, kenapa? Males, pedot. Kenapa? Sinetron, Bib. Kenapa? Waduh, Piala Eropa, Bib. Bisa gini. Oh, lain ceritanya. Lain. Oh enggak, sakit. Oh enggak, mau keluar ada tamu, masuk ditinggal. Terus udzur yang bukan dari ikhtiarnya dia, tetap dapat pahalanya. Biasanya ngamalkan istiqomah, kelalen. Oh, tetap dapat pahalanya tuh, walaupun nggak ngamalkan. Kelalen ya. Tapi kalau sekali-sekali yang ngamal loh, misal oh ya pedot pahalanya. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir sebagai penutup, Khalid ibnul Walid. Kita kenal siapa Khalid ibnul Walid, sahabat Nabi yang diberi gelar Saifullah. Pedangnya Allah. Wah, kalau mental jangan ditanya sudah. Mental luar biasa nih Saifullah ini. Khalid ibnul Walid sekali waktu perang, menang perang, akhirnya orang-orang kafir ditawan. Ini sebutkan dalam kitab ini, gak ada di Google ini. Kumpulkan di penjara begitu, tawanan-tawanan ini. Protes. Tawanan ini protes. Khalid, masa kamu paksa aku untuk masuk ke dalam agama kamu dengan cara begini? Seharusnya gimana caranya kami ini yakin dengan agama kamu, agama Islam. Nah kalau ditawan begini, ya bisa jadi kami masuk agama Islam tapi karena takut. Atau bisa jadi kami malah membangkang sama agamanya kamu. Tapi ingat ya, Nabi dan sahabat nggak pernah perang kecuali ditantang perang. Nggak ada sejarah menyerang, itu nggak ada. Dalam Islam nggak ada sejarah menyerang. Perang apapun, perang Badar segala macam dalam rangka membela diri. Walhasil, terus maunya kamu apa? Kebetulan tawanan-tawanan ini ada satu di antara mereka yang pinter bikin racun. Khalid, aku kasih kamu racun. Minum. Lek kon selamat aku melok agamamu. Kabeh melok, yakin berarti.
yakin sudah. Tapi lekon nggak selamat, ya berarti waktunya saya bebas. Selesai. Mana kuncinya Khalid? Kuncinya penjara mana? Jadi lekon mati sok bebas aku. Tapi tenang aja, kalau kamu selamat dari minum racun, buka pintunya, aku akan syahadat di hadapan kamu. Siap? Mental. Kasih racun paling mematikan. Sekiranya saya minum sekarang saya mati. Khalid ini. Bukan gertak sambel ini, racun urusannya ini. Kita jalan beler-beler tok. Gak mudun-mudun. Gak gelut-gelut. Ya bukan nantang gelut ya berarti ya. Ngono tok ndek embong. Hari ya. Ini enggak gertak begitu, kasih racun, sekarang saya minum, sekarang saya mati. Siap? Bikinkan racun. Sebelum minum, bismillahirrahmanirrahim. Diminum, tambah sehat. Dibuka kincunya, syahadat apa enggak tadi? Syahadat. Yakin saya seperti ini. Lihat. Tapi ngapunten, jenengan jangan ngetes saya. Setiap orang itu ada makomnya, ada tingkatannya. Bismillahnya itu, lah yang ngomong Khalid bin Walid tadi ini, sahabat Nabi. Lah kalau saya sahabatnya jenengan, CC kan begitu. Sahabatnya Nabi, saya sahabatnya jenengan. Lain. Perang sama Nabi, berdarah-darah. Saya perang belum pernah, nggak mandi kalau saya. Insya Allah jenengan ngasih saya racun, belum saya minum saya mati sudah. Bukan untuk ditiru, cuman ini cerita dari Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sebetulnya cerita-cerita sebenarnya. Cerita tentang fadilah daripada Bismillah ini banyak. Cuman saya cukupkan sampai sekian. Nah, barangkali ada pertanyaan monggo. Barangkali ada yang mau ditanyakan monggo. Ini kitabnya, alhamdulillah saya bawakan kitabnya tadi nih. Saya dapat persis ya, sama ya. Ada kitab terjemahannya itu ada. Tapi juga ada bahasa Arabnya biar tidak mengurangi esensi daripada hadis atau Al-Quran. Bukan full bahasa Indonesia. Kalau Al-Quran tetap ditulis bahasa Arab. Kalau bahasa hadis yang ditulis tetap bahasa Arab. Baru ditulis bahwa artinya. Biar apa? Biar kita ini tahu dalil. Karena yang dikatakan Al-Quran kalau bahasa Arab, terjemah bukan Al-Quran dong, terjemah Al-Quran. Yang dikatakan hadis sabdanya Nabi pakai bahasa Arab. Mana Nabi bilang pernah mengatakan dengan bahasa Indonesia, kan selalu dengan bahasa Arab. Nah, tidak mengurangi. Alhamdulillah jenengan, maksud saya bawa tadi ini, kalau jenengan bingung nyari, jenengan bawa, tinggal punya kitab seperti ini ke toko-toko buku, toko-toko kitab, biar gampang. Alhamdulillah. Sepatutnya bagi panjenengan untuk punya kitab. Bayangkan kalau jenengan punya kitab khatam. Wah. Kan bangga ya. Masuk film tok sing khatam bangga kita. Oh, aku roh film iki. Engko ngene. Oh, iki malingi fulan kok. Kenapa? Mentang-mentang khatam film ini apal. Nggih, tahu ceritanya. Koleksi film tadi itu. Saking hobi. Kitab dunia akhirat. Kalau film kita warisin kepada anak, belum tentu jadi baiknya anak. Tapi kalau kitab, apalagi terjemahan, bisa dipahami oleh anak. Bapakku dikain sih. Yo, ngaji loh. Wah, kayak catatan nih. Banyak catatannya. Wah, sampai khatam ini. Subhanallah. Mungkin jadi anak tadi tuh. Isin rek. Aku gak ngaji kayak bapak. Ibu punya. Jangan urunan ya. Suami istri misalkan urunannya Pak. Kitabnya jadi siji. Lah jenengan suami bawa kitabnya. Lah istrinya bawa apa? HP nanti akhirnya. Beli satu-satu. Murah. Nggak tahu belinya berapa itu dapatnya. Jadi biar enggak, saya bukan promo ini. Ini maunya saya tunjukkan beli. Iya, beli daripada bingung. Kitab apa Bib namanya Bib? Nanti mau beli lupa. Ini saya bawakan kitabnya. Wes pokoknya persis seperti ini ya, itu kitabnya sudah. Cetakannya, penerbitnya biar nggak salah yang terjemahkan. Kadang-kadang penerjemah itu juga ada belingnya, ada curangnya. Apa yang ada di kitab kalau nggak sesuai dengan nafsunya dia, hapus. Nggak sesuai dengan pemahaman dia, hapus. Nggak boleh dong. Kalau nggak mau, nggak cocok, jangan diterjemahkan. Jangan boleh kitabnya favorit walaupun nggak sesuai diterjemah no. Cetak, akhirnya seperti dunia. Akhirnya dihapus-hapus. Nggak boleh. Karyanya orang udah dihapus-hapus, sudah plagiat, sudah tinggal terjemahan not tok, kemudian dihapus-hapus, nggak boleh. Ini hadirin hadirat rahmatillah Allah. Monggo kalau ada pertanyaan bagi ibu-ibu, kalau ada pertanyaan mungkin bisa ditulis di kertas karena jarak nggak mungkin. Ya bisa ditulis di kertas untuk
teman-teman dari MCI bisa membantu. Monggo, ada yang mau tanya monggo. Nggih. Mendoakan orang tua atau saudara atau bapak angkat yang bukan Islam itu termasuk boleh atau hukumnya? Mendoakan orang tua, kerabat. Suara apa ini ya? Sebentar, suara apa ini ya di bawah ya? Suara apa Nah itu. Oh, suara saya. Oh, ya wes, tak pikir TV tadi. Atau cemburu oleh di sini. Ada orang tua, mau orang tua kandung, orang tua angkat, saudara, famili, kerabat dan seterusnya meninggal dunia, tapi bukan muslim, non muslim. Kita doakan gimana? Nggak bisa. Saya doakan ampunan, nggak bisa. Sudah kehendaknya Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Rasulullah kepingin Abu Lahab, pamannya itu. Sudah paman, kaya, jagoan, punya pengaruh kuat, power luar biasa, kekuasaan hebat, masuk Islam. Wah, kalau Abu Lahab pamanku ini masuk Islam, jaya di Islam, akan lebih mudah ke depannya. Kepingin. Cuman Allah tegur, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu mau. Aku Allah. Kepada siapa aku berikan hidayah, hak penuh buat aku. Nah, kalau sudah meninggal, nggak bisa kita doakan apa-apa sudah. Ya wis, naris. Dia salah pilih jalan hidup, versinya kita kan begitu ya. Versinya dia kan kita yang dianggap salah, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Ya sudah. Tapi selagi masih hidup, ada doa yang bisa kita minta kepada Allah untuk kebaikan dia. Dengan apa? Ya Allah kasih hidayah ya Allah. Atau ya Allah kasih selamat dunia akhirat. Maksudnya apa? Ya masuk Islam. Gimana caranya selamat dunia akhirat kalau nggak muslim? Itu. Kalau sudah meninggal ya sudah. Mau diapakan lagi sudah. Nggak pernah dengar. Rasulullah cinta loh sama Abu Lahab. Cinta. Rasulullah nggak pernah dendam sama Abu Lahab. Nggak pernah. Cuman Allah yang nggak terima Abu Lahab begitu sama Rasulullah. Jelas ya. Tapi pernah nggak dengar Rasulullah mendoakan Abu Lahab? Nggak pernah kan? Kenapa ya wis? Kesempatan buat Rasulullah untuk dakwah kepada Abu Lahab agar iman, habis sudah seiring dengan meninggalnya atau matinya Abu Lahab, selesai. Memang hidupnya kita ini bukan miliknya kita, hidupnya orang lain, apalagi hidupnya kita aja bukan miliknya kita, apalagi miliknya orang lain. Imannya kita bukan miliknya kita, amanat itu amanat iman itu amanat. Pakai tak selangi yang namanya iman. Jokon. Namanya dipinjemi kan harus dijaga, tanggung jawab. Kapan kita mengembalikan iman dengan baik kepada Allah? Dikasih surga. Jenengan minjem sepeda motor ke saya. Ya sudah kewajiban jenengan untuk menjaga, mempertanggungjawabkan sepeda motor tadi itu. Kan jelas ya? Tapi kira-kira ketika jenengan mengembalikan sepeda motor ke saya kasih hadiah. Mosok sing nyelangi, yang ngasih pinjaman sepeda motor yang ngasih hadiah. Enggak kan ya? Enggak ada ya? Jenengan pinjam sepeda motor. Karena balik api, makasih ya. Nih, ada yang ada pinjem ngisi bensin. Kan begitu. Ini Allah dikasih pinjaman iman. Balik nang aku perfect, sempurna, baik, tak kayak surga. Allah yang begitu. Sudah kita dipinjami sesuatu yang paling mahal, iman dan Islam, balik tetap iman, tetap Islam, dikasih surga kita. Nikmat. Selagi hidup ya doakan hidayah, dakwai. Tetap wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jangan pernah kamu ini nurut kepada orang tuamu kalau orang tuamu ngajak kamu melakukan kesyirikan. Jangan. Tapi selain itu yang taat sama orang tuamu, yang bakti sama orang tuamu walaupun beda agama, yang bakti. Tapi kalau sudah meninggal, ya selesai. Mau apa lagi kita? Mau apa lagi kita? Masa kita dakwah sama yang sudah meninggal itu? Tidak bisa lagi. Itu. Ada yang lain? Ibu-ibu? Ya, monggo. Bagaimana hukumnya ini? Bermakmum ke imam yang tidak kedengaran saat membaca basmalah. Sedangkan dalam akidah kita, basmalah itu merupakan bagian dari Al-Fatihah juga. Iya. Kita menjadi makmum, sholat berjamaah bersama imam yang imamnya tidak membaca bismillah. Ada yang baca, cuman sir.
Ada yang memang nggak baca. Kalau baca tapi sir, nggak ada masalah, jelas sah, nggak ada khilaf, tidak ada khilaf. Tapi kalau kita tahu dan yakin ini imamnya memang nggak baca bismillah, pertama nggak usah nyalahno. Wah, jangan. Kenapa? Perbedaan dalam urusan ini perbedaan ratusan tahun sudah. Perbedaan urusan seperti ini perbedaan ratusan tahun. Ulama dulu nggak ada yang pengkerengan, cokot-cokotan, nggak ada yang merasa paling benar dalam urusan seperti ini ya, nggak ada. Apa kita lebih pintar daripada ulama dulu? Nah, contoh Imam Hasan al-Basri. Imam Hasan al-Basri itu nggak kunut, tapi beliau mengatakan aku nggak kunut tapi nggak pernah nyalahkan yang kunut. Imam Syafi'i kunut kalau subuh, tapi pernah nggak kita dengar Imam Syafi'i nyalahkan yang nggak kunut? Jelas ya, kan nggak ada ya. Ada orang nggak kunut, nyalahkan yang kunut, lebih pintar daripada Hasan al-Basri. Ada orang kunut, nyalahkan yang nggak kunut, lebih pintar daripada Imam Syafi'i. Ini permasalahan klasik. Ojo dikei ruwet. Jangan dibikin panjang. Memang perbedaan itu ada. Cuman yang itu yang pertama, jangan nyalahkan. Yang kedua, jangan berjamaah dengan dia. Luwis kadung bid'ah, ada khilaf di antara ulama. Ada khilaf di antara ulama. Kalau imamnya melakukan sesuatu yang menurut madhabnya kita batal. Kenapa nggak baca bismillah? Dalam madhab kita Syafi'i baca bismillah. Dia madhabnya Maliki, nggak wajib baca bismillah. Atau madhabnya Hanafi, nggak wajib baca bismillah. Gimana? Ada khilaf di antara ulama. Ada yang mengatakan ikut iktikadnya imam, keyakinannya imam. Keyakinannya imam, sholatnya sah nggak? Sah. Berarti sah sholatnya kita. Ada pendapat mengatakan ikut i'tikadnya makmum. Kalau menurut makmum, kita sebagai makmum nih, imamnya nggak baca bismillah, sah nggak sholatnya kita? Nggak sah, berarti batal, berarti wajib qadha. Khilaf tapi ya, khilaf. Bukan berarti nggak usah berjamaah sama dia berarti haram, bukan. Tetap ukhuwah, assalamualaikum, waalaikumsalam, bersilaturahmi, tegur sapa, baik, nggak ada masalah kalau masalah itu khilaf biasa, ini urusan enteng nih, urusan enteng. Ya cuman biar kita nggak ragu sholatnya kita, nggak dipertentangkan sholatnya kita, karena memang ada khilaf di antara ulama, ya cari imam yang semadhab dengan kita. Tapi kalau memang misal kita pergi haji umroh, misalkan, tapi imam di sana baca ya bismillah ya, cuman sir. Terus walhasil kita pergi ke satu negeri, satu negara yang imamnya pas nggak baca bismillah. Ya sudah, jangan bingung, pilih satu di antara dua pendapat itu. Mau anggap batal silakan wajib qadha, nggak dianggap batal juga nggak apa-apa. Itu kan enak kan? Enak ya? Tambah ilmu, tambah fleksibel, bukan tambah ilmu, tambah fanatik. Kita ini datang, bukan saya ngasih ke panjenengan peluru, tembakan fulan, enggak. Saya ngasih kepada panjenengan ini apa? Cermin. Saya pun juga bawa cermin. Untuk apa? Yuk ngaca yuk. Biar jadi orang lebih baik. Bukan ngaji, aku paling benar. Salah, dor. Salah, bid'ah. Salah, kafir. Salah, sesat. Salah, rokok. Waduh, berat ini. Ngaji apa ini? Bukan masukkan orang ke Islam, malah mengeluarkan orang dari Islam. Wali Songo itu puluhan tahun masukkan orang ke dalam agama Islam, dia ngeluarkan. Hati-hati. Ini perbedaan biasa. Nggak usah bikin gap. Tapi urusan sholat ya memang ada hukumnya, ada aturannya. Bukan bikin gap. Masjid-masjidmu, enggak. Cuman memang ada hukumnya. Maaf. Ada masjid NU, ya wis. Ada masjid Muhammadiyah, ya wis. Masjid Muhammadiyah, orang Muhammadiyah, sholat Muhammadiyah, nggak ada masalah. Jangan tabu ngomong seperti ini. Kenapa tabu? Salah tak? Enggak. Oh, nggak baca bismillah, monggo. Oh, nggak kunut, monggo, nggak ada masalah. Oh, nggak zikir berjamaah, kalau selesai sholat salam, nggak apa-apa. Yang NU juga begitu, wis. Sudah punya mazhabnya masing-masing, imamnya masing-masing, selesai. Kalau pas kedaden, loh, lah kok imamnya begini, ojo bingung. Nggak usah bingung. Tinggal tanya, ketemu jawabannya. Oh, ya enak kita nih. Tambah ilmunya, tambah luas kita. Ada yang lain? Nggih, monggo. Ibu-ibu mungkin ada yang mau tanya, monggo. Takutnya ada kertas cuman nggak tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Gini Ustaz, pada saat kita menjadi makmum, sedangkan saat itu sholatnya sholat maghrib atau isya, yang mana fatihahnya Keraskan. kita selaku makmum apakah perlu menduduki fatihah setelahnya? Iya. Kita sholat maghrib isya, yang mana fatihah dikeraskan. Subuh, maghrib, isya ini fatihahnya dikeraskan. Kalau duhur asar, sir, dibaca pelan, dibaca lirih. Lirih itu harus dengar ya, dirinya sendiri harus dengar. Keras itu sekiranya orang yang terdekat dengan kita dengar, itu namanya keras. Bukan bengak-bengok. Dikatakan keras, bukan lirih, bisik-bisik sampai sekiranya dia sendiri juga nggak dengar, itu nggak sah malah. Bengak-bengok nggak perlu. Kemudian lirih, bisik-bisik sampai kita sendiri nggak dengar, nggak sah malah. Nah, subuh, maghrib, isya dibaca keras. Apakah ketika imam baca fatihah kita perlu meniru? Baca fatihah juga. Yang paling afdol itu ketika imam waladhdallin amin baru makmum baca fatihah, itu yang paling afdol. Walaupun ada pendapat yang mengatakan ketika imam baca fatihah makmum juga baca fatihah, nggak ada masalah. Cuman kita ikut pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Gimana itu? Imam waladhdallin amin kita baru baca fatihah. Takut nggak nutut bib, makanya imam itu jangan keburu-buru baca surat pendek, apalagi yang dibaca inna a'tainakal kautsar. Waladhdallin amin, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal, seakan makmum ngebut. Akhirnya nggak nutut rokok, berarti salam imam nambah 1 rakaat, punya utang 1 rakaat itu namanya. Kenapa? Ketika makmumnya rokok, imamnya sudah iktidal, nggak nutut berarti ketika imam salam dia nambah 1 rakaat, kan kesian. Sunnah bagi imam waladhdallin amin, berhenti seukuran orang baca fatihah secara normal. Biar apa? Masih kesempatan, masih waktu kepada makmum untuk baca fatihah. Sekiranya selesai baru baca surat pendek. Jadi sekiranya imam rukuk makmum nututi, itu seharusnya. Nah, tapi nggak apa-apa. Misalkan terkenal imamnya ini mesti cepet-cepetan kayak sholat, misalkan wis kapan dia baca fatihah saya baca fatihah, nggak apa-apa, nggak batal sholatnya kita. Ada pendapat juga, walaupun pendapat lemah, bukan pendapat yang terkuat, yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Ada pertanyaan ibu? Nggak ada. Ini mengenai tahlil dan doa. Ada sebagian paham yang dikatakan dikasih ayat. Nah terus di sini mau saya tanyakan, di dalam doanya apa tahlilnya juga diterima wasilahnya kepada si almarhum? Iya. Tahlil. Dalam tahlil itu ada doa begini. Doa wahbah namanya ya. Allahumma hdi thawaba dzalika min tilawatil Qur'anil Karim dan seterusnya. Ya Allah hadiahkan. Doa ini ya, ini doa ini. Ya Allah hadiahkan pahala bacaan Quran Yasin, pahala zikir subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, pahala ya Allah, pahala sholawat, pahala ini kepada almarhum fulan. Doa. Kalau doa siapa yang bisa nolak? Nggak ada dong. Kita nggak punya kapasitas untuk menolak. Jelas ya? Doa. Tapi kalau poin pertanyaannya, apakah hadiah bacaan itu, bacaan Al-Quran, zikir, sholawat, istighfar bisa kita hadiahkan walaupun tanpa doa kepada almarhum orang yang sudah meninggal, baik baru meninggal atau sudah puluhan tahun, ratusan tahun yang meninggal? Imam Syafi'i sendiri berpendapat nggak bisa. Tapi ingat, Imam Syafi'i nggak pernah nyalahkan ulama yang mengatakan bisa dihadiahkan. Jadi kalau ada orang yang membid'ah-bid'ahkan tahlil, berarti dia sudah lebih pintar dari Imam Syafi'i. Itu aja. Kira-kira masuk akal? Ada orang sekarang lebih pintar dari Imam Syafi'i. Yes. Tapi perbedaan itu hal yang lumrah gitu loh. Itu hal yang lumrah. Selesai. Imam Syafi'i aja begitu kok. Tapi banyak ulama yang berpendapat, dihadiahkan tuh bisa. Contoh dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Annar rajula yamutu walidahu aw ahaduhuma wa innahu la'aqul lahuma." Ada seorang anak ditinggal wafat orang tuanya
Dulu ini anak ketika hidup adalah anak yang durhaka kepada orang tuanya. Wa innahu la yastaghfir lahuma wa yad'u lahuma. Ini anak kepaten orang tua nyesel, akhirnya mendoakan orang tuanya. Mendoakan, memintakan ampun kepada Allah untuk orang tuanya. Jelas ya? Hatta yaktubahullahu barron lahuma. Maka anak seperti ini nggak akan dimatikan oleh Allah, dicabut nyawanya, kecuali dia dicatat yang dulunya ketika hidup anak yang mokong durhaka menjadi anak yang berbakti, diganti statusnya. Ini hadisnya Nabi. Kalau misalkan bacaan itu nggak bisa dihadiahkan, doa untuk orang meninggal itu percuma, istighfar untuk orang tua atau siapapun itu percuma, ngapain Nabi menyuruh kita untuk sebagai anak mendoakan dan memintakan ampun kepada Allah untuk orang tua kita? Jelas ya? Oh, itu cuma untuk anak tok sama orang tua. Loh, ya apa sih? Nabi bilang memang kapasitasnya dalam konteks orang tua dan anak. Tapi Nabi nggak pernah bilang bahwa selain itu nggak bisa ya. Berarti kalau ada orang bilang selain itu nggak bisa, yang bikin syariat anyar siapa berarti? Selesai. Selesai. Sholat jenazah, ya kan? Allah maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Lah kalau doa untuk mayit itu nggak didengar, untuk apa Nabi itu ngajarkan kepada kita sholat jenazah, dungakno mayit? Jelas ya? Doa kepada jenazah itu sampai jelas. Tapi kalau menghadiahkan bacaan, khilaf di antara ulama. Wes saya tak baca Yasin, hadiah pahalanya untuk orang yang sudah meninggal. Khilaf. Kalau sudah khilaf, jangan merasa paling benar. Kenapa? Ada saudara kita yang juga benar punya dalil. Satu, yang kedua, jangan keminter. Jangan merasa paling benar, jangan keminter. Kenapa? Siapa kita dibanding ulama dulu? Ulama dulu nggak ada yang keminter, nggak harus nyalahkan satu sama lain, nyerang satu sama lain, rangkulan enak. Kita, wah hati-hati. Biasa saja. Jadi kalau ada ulama, kalau ada ustadz, kalau ada ulama ustadz ngajak kita fanatik, dandang diatui, ngajarkan sing tahlilan bid'ah atau sing gak tahlilan bid'ah atau no. Yes. Kenapa? Keminter ngerasa paling bener. Imam Syafi'i nggak pernah ngomong osok melo-melo ya, sing tahlilan dan osok melo-melo, nggak pernah. Imam Syafi'i itu nggak pernah. Ada orang osok melo sing tahlilan, hati. Ulama lain kudu tahlilan, ya lek tahlilan bid'ah. Loh. Ulama dulu nggak ada yang ngomong seperti itu. Hati-hati. Terserah gitu loh. Ini urusan furu, urusan cabang, bukan urusan yang prinsip. Prinsip itu seperti apa? Nabi itu 25. Yang terakhir adalah Nabi Muhammad. Selesai. Nggak ada Nabi ke-26. Nah, ini urusan prinsip. Ini urusan prinsip. Sholat itu wajib. Nggak ada orang muslim nggak sholat. Ini urusan prinsip. Seharusnya kita kompak untuk berantas yang begini nih. Allah itu satu, nggak ada Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C, itu nggak ada. Negara dipimpin satu. Bayangkan kalau presiden ada dua di negara, apa nggak tambah hancur itu negara? Apa nggak tambah hancur? Ayo jenengan rumah tangga wes cili rumah tangga itu kecil ya, skupnya kecil. Istri punya hak yang sama dengan suami. Ayo, kira-kira gimana? Nggak ada wajib, istri tunduk sama suami nggak wajib, nurut sama suami nggak wajib. Ya apa kira-kira? Bertahan lama itu rumah tangga. Gimana kalau Tuhan ada 2, 3, 4? Tuhan A ngomong udan, Tuhan B ngomong garing. Siapa sih menang? Ayo. Nah kalau ada yang kalah berarti bukan Tuhan dong. Tuhan kok kalah? Itu gambaran. Ini gambaran nih sebetulnya. Ini urusan prinsip ini yang kita perlu kompak tuh begini. Kita perlu ke Setiarjo. Mau kunut nggak kunut tahlilan nggak? Ayo kompak yuk. Untuk apa ke Setiarjo? Kenapa? Menyelamatkan agama. Banyak saudara kita gara-gara direnovasi rumahnya murtad. Anak di sekolah no sampai SIG murtad. Hati-hati loh. Kita ditanya loh sama Allah. Gara-gara bengkerengan podo di masjid badali. Podo di masjid. Nggak pernah bingung sama yang nggak pernah masuk masjid. Orang dulu bingung ya apa caranya sing dek jobo mlebu nang masjid, ini enggak. Dek masjid tuh ditudingan.
Gak mari-mari. Akhirnya yang di luar gak kereken. Sudah bagus muslim, sholat, puasa, kapan Ramadan, udah bagus. Abi. Akhirnya saudara kita gara-gara sembako, gara-gara renovasi rumah, anak sekolah murtad. Padahal coba kita mau ngelirik dengan kemampuan yang kita punya secara kolektif, mampu kita. Mampu. Karena itu pertemuan ini sebetulnya saya punya harapan besar, bukan hanya sekedar pengajian, tapi ada nilai esensi lain yang bisa didapatkan mereka yang mungkin belum pernah tersentuh. Mereka muslim tapi nggak pernah tersentuh ajaran agama. Wajib dong, saudara kita kok. Mosok dulur soro gak direken. Wajib. Kita mampu tuh. Orang kafir mampu kok untuk murtadkan. Berarti kalau kita mau bertahan, mau berusaha, bisa bertahan untuk imannya. Cuman masalahnya ngereken orang lain, kita nggak ngereken, pegel, ore. Akhirnya, bismillah kamu iki enak, penulan ditanggung, bikin ke toko, cari ke penghasilan, anakku di sekolah, no, omaku diapi, dulurku dewi, dulur apa? Kenapa? Kono mangan, aku gak mangan. Omanya api, omaku reot, anaknya pinter, anakku bodoh, gak sekolah. Kenapa? Bukan karena nggak bisa bantu, nggak mau bantu. Nah, tuh tanggung jawab. Tanya kita sama Allah SWT. Tugasnya kita ini mempertahankan agama Islamnya kita dan orang-orang kita. Ya. Dan yang kedua, gimana caranya yang belum selamat. Wes, itu jangka panjang PR buat kita semuanya. Mudah-mudahan takdir kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk bisa melakukan itu semua sehingga kita punya pahala yang besar. Abot tapi ganjarannya gede. Abot makanya ganjarannya besar. Mudah-mudahan ditakdir kita termasuk di antara mereka yang berhasil menolong saudara kita tetap sama imannya, atau bahkan berhasil menyelamatkan seseorang yang hampir nggak selamat gara-gara imannya, melalui lisan kita, melalui akhlaknya kita, melalui dakwahnya kita, melalui jiwa sosialnya kita dan seterusnya. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi